Administrasi publik bukan sekedar urusan birokrasi, dokumentasi, atau prosedur teknis pemerintahan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab yang besar dan menyangkut kehidupan masyarakat yang luas. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap pelayanan publik memiliki dampak langsung terhadap keadilan sosial, kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat kepada negara. Karena itulah etika dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Sejak awal kajian administrasi publik, mahasiswa diperkenalkan pada nilai-nilai dasar yang tidak hanya bersifat teoritas, tetapi juga normatif dan praktis. Etika dan akuntabilitas bukan sekadar konsep akademik, melainkan pedoman moral yang menentukan bagaimana kekuasaan publik dijalankan. Tanpa etika dan akuntabilitas, administrasi publik berpotensi berubah menjadi alat kekuasaan yang merugikan masyarakat. Etika dalam administrasi publik dapat dipahami sebagai perangkat nilai, moral, dan norma yang mengarahkan perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Etika menuntut aparatur publik untuk bertindak jujur, adil, bertanggung jawab, transparan, profesional, serta patuh terhadap hukum. Nilai-nilai ini bukan hanya tuntunan personal, tetapi juga standar institusional yang harus melekat pada setiap organisasi publik. Menurut Den Hart, etika publik menekankan bahwa aparatur negara harus melayani warga negara sebagai pemilik kedaulatan, bukan sekedar sebagai pelanggan. Pandangan ini menegaskan bahwa pelayanan publik bukanlah relasi bisnis, melainkan relasi moral dan sosial antara negara dan masyarakat. Aparatur publik tidak hanya dituntut untuk bekerja efektif, tetapi juga bekerja dengan hati nurani. Etika berfungsi sebagai kompas moral dan pengambilan keputusan. Ketika aturan hukum belum mengatur secara rinci, etika menjadi penuntun bagi aparatur publik untuk menekankan mana yang benar dan mana yang salah. Etika juga berfungsi sebagai alat kontrol moral yang mencegah penyalahgunaan wewenang, praktik diskriminasi, serta tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Namun, etika saja tidak cukup jika tidak disertai dengan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur publik untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan penyalahgunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan lembaga yang berwenang. Akuntabilitas menuntut keterbukaan, kejelasan, dan kesediaan untuk diawasi. Akuntabilitas dalam administrasi publik memiliki berbagai dimensi, mulai dari akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik, akuntabilitas administratif, hingga akuntabilitas sosial. Akuntabilitas hukum memastikan bahwa tindakan aparatur publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas politik berkaitan dengan bertanggung jawab kepada wakil rakyat. Akuntabilitas administratif menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur dan standar kerja, sedangkan akuntabilitas sosial menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berhak menilai kinerja pelayanan publik. Etika dan akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat erat. Etika menjadi landasan moral, sementara akuntabilitas menjadi mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Ketika etika lemah, akuntabilitas sering kali tidak berjalan. Sebaliknya, tanpa akuntabilitas, etika menjadi slogan tanpa kekuatan memikat. Hubungan antara etika dan akuntabilitas dapat dilihat secara jelas dalam pelayanan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Pelayanan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat. Tujuan utama program EKTP adalah meningkatkan akurasi data penduduk dan akualitas pelayanan publik.
Namun, dalam praktiknya, pelayanan EKTP di berbagai daerah sering menghadapi berbagai permasalahan. Proses pelayanan yang lambat, kurangnya transparansi prosedur, serta adanya pungutan liar menunjuk lemah penerapan etika dalam birokrasi. Praktik-praktik tersebut melanggar asas kejujuran, keadilan, dan profesionalitas yang seharusnya menjadi pegangan aparatur publik. Permasalahan tersebut diperparah dengan memuncaknya kasus korupsi dengan pengadaan EKTP secara nasional. Kasus ini menunjuk bahwa lemahnya etika dan akuntabilitas tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan, tetapi juga merugikan keuangan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika pengadaan dilakukan tanpa transparansi dan pengawasan yang memadai, peluang terjadinya korupsi menjadi sangat besar. Dari perspektif etika administrasi publik, praktik pengumuntan liar dan penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Aparatur negara seharusnya menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar nilai moral sebagai pelayanan publik. Dari sisi akuntabilitas, kasus EKTP mencerminkan lemahnya sistem pertanggungjawaban dan pengawasan, baik eksternal maupun internal. Proses pengadaan yang tidak transparan, minimnya audit berkala, serta ketidaktegasan sanksi pada tahap awal penglihatan bahwa mekanisme akuntabilitas belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, penguatan etika harus selalu diiringi dengan penguatan sistem akuntabilitas. Standar pelayanan publik perlu ditetapkan secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Mekanisme pengaduan harus dibuka seluas-luasnya. Audit dan pengawasan harus dilakukan secara berkala, penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas dan konsisten tanpa pandangan bulu. Pada akhirnya, etika dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan administrasi publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Etika membentuk karakter aparatur negara, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab. Ketika etika dan akuntabilitas berjalan seiring, pelayanan publik tidak lagi dipandang sebagai beban birokrasi, melainkan wujud kehadiran negara dalam melayani warga. Dari sinilah kepercayaan publik dapat dibangun kembali, dan tujuan utama administrasi publik, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial, dapat benar-benar diwujudkan. Sekian, terima kasih.